Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengerjakan ujian akhir semester metode numerik. Nah, baik sebelum itu saya akan perkenalan dulu. Yang pertama, kenalkan nama saya Dandi Padilla dengan NIM 20305111021. Dan anggota saya ada M. Fahrijat Toifir Daeus, ada Rivaldi Farhan, ada Marsha Amalia, Roji Alfadi, dan Farel Golfantara. Materi yang kita akan sampaikan yaitu tentang metric inverse, metode eliminasi Gauss-Naib, dan metode Simpson. Nah, yang pertama ada metric inverse. Nah, metric inverse A adalah suatu metrik yang baru berkebalikan dengan matriks A dengan notasi A-1. Jika metrik tersebut dikalikan dengan inverse metriknya, maka akan terbentuk metrik identitas. Inverse metrik 2 kali 2 bisa diperoleh langsung caranya dengan menukar elemen pada diagonal utama yang memberikan tanda negatif pada elemen lain. Kemudian bagi setiap elemen metrik dengan determinan, sementara inverse metrik ordo 3 kali 3 diperoleh dengan dua cara, yaitu adjoint dan transformasi baris elementer. Kita juga dapat mencari inverse pada metrik dengan menggunakan determinannya. Terlebih dahulu, determinan adalah nilai yang dihitung dari unsur suatu metrik persegi. Nah, di sini ada rumus metrik A yang mempunyai ordo 2 kali 2. Ada A dalam kurung A, C, B, D adalah A min 1 sama dengan 1 dibagi delta A, kemudian dikali D min B dan min C A. Dan inverse metrik dari A yang mempunyai ordo 3 kali 3, A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I adalah A min 1 sama dengan 1 dibagi delta A dikali A, D, J, A. Mungkin itu bisa saya sampaikan, akan diteruskan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Farel Govantara dengan NIM 2030 511056. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS metode numerik yang poin A nomor 1. Di sini soalnya selesaikan persamaan di bawah ini dengan menggunakan matriks inverse. 5x min x sama dengan 9, min x ditambah 5x min x sama dengan 4, min x plus 5x sama dengan min 6. Nah, langsung saja di sini kita masukkan ya. Yang 1 itu 5, yang 2 x itu 1 jadi min 1. Di sini yang 3 karena tidak ada kita menjadi 0. Nah, ini yang 1 min 1 5 min 1 0 min 1 5. Nah, di sini kita kesinikan ya, yang kita ambil yang 5 min 1 min 1 5 0 min 1 kita kesampingkan. Nah, determinan A jadi kita menggunakan caranya seperti ini ya, dikalikan. Nah, di sini 5 kali 5 kali 5 ditambah min 1 kali min 1 kali 0 0 0 kali min 1 kali min 1 0 dikurang 0 kali 5 kali 0 itu 0, 5 kali min 1 kali min 1 5 ditambah min 1 kali min 1 kali 5 itu 5. Nah, kita jumlahkan 5 pangkat 3 ditambah 0 itu 125 dikurang 0 ditambah 5 tambah 5 itu 10. Jadi hasilnya 115. Nah, belum selesai, kita ajuin A. Nah, di sini kita ambil yang, nah ini kita tutup. Kita ambil 5 min 1 min 1 5 kita masukkan. Lalu kita ambil yang min 1 0 5. Yang ini min 1
min 1, 5, 0, min 1. Yang ini min 1, min 1, 0, 5. Ini kita masukkan yang 5, 0, min 1, min 1. Min 1, 5, 0, 1. 5, 0, min 1, min 1. 5, min 1, min 1, 5. Nah, kita kalikan ya. Kita jumlah di sini 5 dikali 5, 25. Min 1 kali min 1 itu 1, hasilnya 24. Nah, semuanya dijumlahkan ya, hasilnya segini 5, 1, 5, 25, 5, 1, 5, 24. Nah, itu hasil adjoinnya ya. Lalu kita lanjut 1 per determinan A, adjoin A. Yang ini adjoin A. Nah, min 1, maaf, 1 per determinan A tadi ini 115 ya, 1 per 115, lalu dijumlahkan dengan yang kita kalikan ya dengan si adjoin A, maka hasilnya seperti ini. 24 per 115, 5 per 115, 1 per 115, dan seterusnya. Lalu kita X sama dengan aksen B. X sama dengan yang tadi adjoin A, kita masukkan, lalu kita hitung dengan si B yang ini ya. Nah, maka hasilnya itu 2, 1, min 1. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsa Amalia dengan NIM 2030511090. Di sini saya akan menjelaskan metode eliminasi Gauss-Naib. Metode eliminasi Gauss ini merupakan metode yang dikembangkan dari metode eliminasi, yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel bebas. Cara eliminasi ini sudah banyak dikenal dan cara mengoperasikannya nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana. Caranya adalah dengan melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks yang echelon min baris. Itu tuh dihitungnya secara per baris. Ini dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Caranya dengan mengubah persamaan linear tersebut ke dalam matriks terargumentasi dan mengoperasikannya. Setelah menjadi matriks echelon baris, lakukan substitusi balik untuk mendapatkan nilai dari variabel-variabel tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya ada rumus metode eliminasi Gauss-Naib. Nah, ini rumusnya ANN XN sama dengan BN, kemudian nanti jadi XN sama dengan BN per ANN. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, kemudian ada penyelesaian soal. Selesaikan si persamaan lanjut dengan metode eliminasi Gauss-Naib. Yang selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ripaldi Farhan. Di sini saya akan mengerjakan soal bagian B nomor 1. Nah, di sini soalnya adalah selesaikan sistem persamaan lanjar dengan metode eliminasi Gauss-Naib dengan angka 4x 1 plus 2x2 dikurangi 2x3 sama dengan 4, 4x1 ditambah 6x2 dikurangi 3x3 sama dengan 2, min 2x sama ditambah 3x2 dikurangi x3 sama dengan 1. Baik, kita langsung saja ke pengerjaan soalnya. Nah, di sini saya tulis lagi. Nah, sebelumnya kan x1, x2, x3 kita rubah menjadi x, y, z agar lebih enak. Nah, lalu kita sederhanakan lagi tanpa angka dan sama dengan kita rubah menjadi garis lurus. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah membuat
tiga poin ini 4, min 2 sama 3 itu menjadi 0 agar bisa kita cari sumbu X, Y, Z-nya. Nah, langkah pertama yaitu B2 min B1 atau baris kedua dikurangi baris ke-1. Nah, kita tulis baris ke-1 ini tidak dirubah apapun ya. Kita lanjut pengerjaan ke baris kedua. B2 dikurangi B1, 4 dikurangi 4 sama dengan 0. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Min 3 dikurangi min 2 sama dengan min 1. Nah, min 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Lalu kita lanjut ke baris ketiga dengan cara baris ketiga ditambah setengah dari baris ke-1. Min 2, 4 dibagi 2 sama dengan 2 ditambah min 2 sama dengan 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Min 2 dibagi 2 sama dengan min 1 ditambah min 1 sama dengan min 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita jadikan poin ini menjadi 0 dengan cara baris ketiga dikurangi baris kedua, karena ini sesuai ya untuk kita kurangi, kita rubah ininya menjadi 0. Langsung saja 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Min 2 dikurangi min 1 sama dengan min 1. 3 dikurangi min 2 sama dengan 5. Nah, ketika sudah berbentuk seperti ini, segitiga bawah ini menjadi 0. Nah, kita cari di sini adalah X, Y, dan Z. Nah, kita cari dulu poin Z. Nah, di sini min 1 sama dengan min Z sama dengan 5. Nah, Z sama dengan min 5. Lalu kita cari poin Y. Di sini 4Y dikurangi Z sama dengan min 2. Nah, kita masukkan 4Y kita masukkan Z-nya yaitu min 5. Jadi 4Y dikurangi dalam kurung min 5 sama dengan min 2. 4Y sama dengan, nah ini min kali min sama dengan plus, jika dipindah ruaskan maka menjadi min. Min 2 dikurang 5 sama dengan min 7. 4Y sama dengan min 7, maka Y min 7 dibagi 4 sama dengan min 1,75. Nah, selanjutnya kita cari poin poin X. Nah, di sini 4X ditambah 2Y dikurangi 2Z sama dengan 4. Nah, kita masukkan 4X ditambah 2Z, Y-nya sama dengan min 1,75 dikurangi 2, Z-nya min 5 sama dengan 4. Nah, kita hasilkan dulu perkalian ini. Maka jadi 4X plus min 3,5 tambah 10 sama dengan 4. Nah, ini bisa juga kita langsung saja menjadi min 3,5 karena plus kali min sama dengan min. Nah, maka 4X sama dengan 4. Kita 10 ini kita pindah ruaskan menjadi min 10. Min 3,5 dipindah ruaskan menjadi 3,5. Nah, maka jika dijumlahkan 4X sama dengan min 2,5. Nah, maka X sama dengan min 2,5 dibagi 4, hasilnya X sama dengan 0,625. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rozi Al-Fadi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman dari kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Simpson. Metode Simpson merupakan sebuah metode alternatif pendekatan integral di samping menggunakan tren pensiun dan titik tengah. Dengan menggunakan metode Simpson, diharapkan meskipun lebar segmen H berintegrasi diambil cukup lebar, namun diharapkan akan diperoleh ketelitian yang lebih tinggi dari metode sebelumnya. Algoritma metode integrasi Simpson. Definisi fungsi yang akan diintegrasikan: tentukan batas B dan batas dan kurung A integrasi, tentukan jumlah pembagi N, hitung lebar segmen H sama dengan dalam kurung B kurang A tutup kurung per N,
Inisialisasi jumlah sum sama dengan F buka kurung A tutup kurung plus F buka kurung B tutup kurung. Inisialisasi faktor bobot Fak sama dengan 4. Hitung jumlahan dari I sama dengan 1 hingga I sama dengan N kurang 1. Tentukan node tiap-tiap X I sama dengan A tambah I A. Berikan syarat jika dalam kurung Fak sama dengan 4, maka Fak sama dengan 2. Hitung nilai integral sum sama dengan sum plus Fak kali F dalam kurung X. Hitung hasil akhir penjualan hasil sama dengan H per 3 kali sum. Nah, rumus integrasi numerik metode simpan dapat dilihat di sini, yaitu L sama dengan H per 3 buka kurung F 0 plus 4 sigma F I plus 2 sigma F I plus Fn tutup kurung. Nah, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farjati Firdaus dengan NIM 20305111060. Di sini saya akan menjelaskan poin C, yaitu dipilih salah satu ya, poinnya satu atau dua. Saya poin pertama yaitu hitunglah nilai integral dan error menggunakan algoritma Simpson dengan 2 segmen. Nah, dengan soal seperti berikut. Di sini saya sudah mengisinya. Nah, kita tulis dulu diketahuinya sama dengan 0, B-nya sama dengan 1, N-nya 2. Nah, untuk H-nya dengan rumus B kurang A dibagi N. Untuk B-nya 1 dikurangi A-nya 0 per 2. Nah, hasil itu 0,5. Nah, yang ditanyakannya nilai integral dan errornya. Nah, untuk jawabnya, yang pertama itu kita karena jangkanya dari B-nya 1 dan A-nya 0, maka di sini kita mencari 0, 0,5 dan 1 dengan 0, 0,5 dan 1 karena jaraknya setengah. Nah, selanjutnya X0 sama dengan 0, X1 0,5, X2 nya sama dengan 1. Selanjutnya mencari F0 sama dengan kita masukkan 4, karena soalnya 4x kuadrat dikurang 2x kuadrat, kita masukkan di sininya 0 dikurang 2 0, x nya 0, maka 2 sama hasilnya 0. F1 nya di sini karena 0,5 dimasukkan 0,5, 4 0,5 kuadrat dikurangi 2 0,5 kuadrat dikali 0,5 kuadrat, hasilnya 0,5. Nah, untuk F1 nya di sini kita 1 4 1 kuadrat dikurangi 2 dikali 1 kuadrat, hasilnya 2. Nah, untuk mencari nilai integralnya, di sini udah ada rumusnya ya, kita pakai I sama dengan H per 3 dalam kurung F0 ditambah 4 dalam kurung F1 dikali F1 ditambah 2 dikali F2. Nah, selanjutnya 0 H nya itu kan sudah diketahui ya, 0,5 per 3. F0 nya sama dengan 0 karena sini 0, dan 4 nya F1 nya adalah 0,5, kita masukkan 0,5, dan F2 nya itu ada 2 dikali 2, dan hasilnya di sini sudah dihitung jadi 40. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai errornya, pertama kita harus menggunakan rumus tersebut, integral 01 dalam kurung 4, ini yang di soal ya, x kuadrat dikurangi 2x kuadrat. Nah, untuk di sini mengapa 4 per 3, kita mencari 4 nya di depannya 4, ini 4. Nah, untuk 3 nya x nya ditambahkan jadi 3 di bawah 3 dan dikali x pangkat 3 dikurangi 2. Nah, untuk 2 karena di sininya 2 sama jadi 3, 2 per 3 dikali x pangkat 3. Nah, di sini dengan jarak
1 sama 0 karena di sini integralnya 1 dan 0. Nah, di sini kita masukkan saja 4/3. Nah, di sini jaraknya 1 dikurangi di sini 0 dua-duanya pangkat 3 dikurangi 2/3 1 pangkat 3 sama kita masukkan jaraknya 1 dan 0 pangkat 3. Nah, setelah dikalikan itu 4/3 dikali 1 dikurangi 2/3 dikali 1 dan hasilnya 0,6. Nah, 0,6 ini kita masukkan ke rumus error, yaitu 0,6 dikurangi 0,6 dibagi 0,6 dikali 100%. Nah, hasilnya sama dengan 0. Dan mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.